unggulan Prastakarya atau produk anak-anak siswa SMP 1 Lebak Wangi. Saya bahagia SMP 1 Lebak Wangi sudah berubah ya. Tahun 2018 saya kesini dan dengan 2004 sekarang sudah jauh berbeda. Ini artinya memang ketika sekolah dikelola dengan baik, di-manage dengan baik, insya Allah akan semakin melesat. Tadi saya melihat prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh SMP 1 Lebak Wangi. Ini salah satu bentuknya adalah kuncinya adalah kolaborasi, sinergitas antara ekosistem sekolah, antara kepala sekolah, antara komite sekolah dan masyarakat dan alumni. Ini yang Lebak Wangi saya kira merupakan satu percontohan sekolah yang mana ekosistemnya kuat sehingga berdampak langsung kepada sistem pembelajaran, berdampak langsung pada suasana pembelajaran. Sekali lagi saya salut, mudah-mudahan bisa jadikan spirit bagi SMP yang lain. Selamat, mudah-mudahan sekali lagi SMP 1 Lebak Wangi semakin melesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita baru saja meresmikan beberapa tambahan gedung baru untuk SMP 1 Lebak Wangi. Tentunya semua hasil kolaboratif dari peran serta tentunya para khususnya kepala sekolah SMP 1 Lebak Wangi, Bapak Surya, beserta seluruh dari bantuan juga dari alumni yang sudah menambahkan satu masjid yang sangat bagus sekali untuk mungkin nanti ke depan akan bisa dipakai untuk siswa. Dan inilah salah satu contoh Kabupaten Kuningan dalam pembangunan pendidikan, di mana untuk pembangunan nyaman, insya Allah anak didik kita pun akan nyaman juga untuk mengenyam pendidikan ini. Ini sebagai contoh, bukan kita mengecilkan sekolah-sekolah yang lain, tetapi keterikatan dari IKA SMP 1 Lebak Wangi ini sangat solid, guyup. Kita bisa menjadi percontohan kepada sekolah-sekolah lain, karena tanpa ada bantuan dari IKA alumni, seluruh sekolah ini akan sulit atau sulit entah kapan bisa terbangunnya seperti jadi satu percontohan di sekolah Lebak Wangi SMP 1 Lebak Wangi ini. Dari IKA alumni SMP Lebak Wangi juga memberikan satu mobil ambulan yang akan dipergunakan untuk masyarakat, khususnya untuk Kecamatan Lebak Wangi, Maleber, dan ini akan menjadi satu kenangan, satu kontribusi yang sangat baik dari IKA alumni SMP 1 Lebak Wangi. Stakeholder kepada seluruh alumni yang telah memberikan sumbangan untuk sekolahnya ketika mereka mereka ini bisa memberikan satu mereka merasakan betapa sayangnya, cintanya kepada sekolah ketika masa kecilnya. 14 Desember 2024, kebetulan saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ditugaskan mewakili Pak PJ Bupati untuk membuka atau melaunching beberapa kegiatan yang ada di SMP 1 Lebak Wangi ini. Pada prinsipnya atas nama pemerintah daerah tentunya mengapresiasi kegiatan yang sangat luar biasa ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana peresmian gedung ya atau bangunan hasil dari dana alokasi khusus, di mana SMP 1 Lebak Wangi ini penerima terbesar SMP ya, di jenjang SMP hampir 2,7 miliar dan banyak yang direhab dan ada RKB juga hampir 7 ruang kelas baru. Dan tadi saya dengan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati terpilih bersama-sama melihat gedung-gedung baru tersebut dan alhamdulillah beliau mengapresiasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan kegiatan bagaimana panen karya atau P5-nya luar biasa juga, di mana potensi anak-anak kita terlihat hasil karya-karyanya. Ini adalah bagian wujud nyata implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Dan saya kira seluruh siswa-siswi di Kabupaten Kuningan
ketika saya menghadiri dan diundang P5-nya di sekolah, saya kira luar biasa potensinya. Ini kan bahan bekal keterampilan mereka untuk nanti di masa yang akan datang. Selain mereka dididik, diedukasi, diberikan pendidikan baik itu akademik maupun berkarakter, tapi juga mereka diberikan pendidikan karya-karya ya, atau yang keterampilan-keterampilan yang tentunya akan menjadi sebuah karya besar mereka ke depan. Itu. Yang ketiga, alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen IKA SPN Banyuwangi ya, yaitu Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP 1 Lebakwangi yang sangat luar biasa. Saya selalu dilaporkan oleh Pak Kepala SMP 1, Pak Prof. Surya, bagaimana peranan kolaborasi dari para alumni ini besar sekali. Ini menjadi role model saya kira untuk menjadi inspirasi bagi para alumni-alumni yang lain di sekolah-sekolah yang lain. Saya kira di SMP 1 Lebakwangi ini alumninya hebat, guyup, bersatu. Bagaimana beliau-beliau ini merasa bertanggung jawab terhadap kemajuan SMP 1 Lebakwangi. Terlihat kita di ini launching satu buah ambulan, terus juga bagaimana masjid sampai 8 bulan juga bekerja sama bisa menjadi sebuah bangunan yang hebat. Dan setiap tahun saya dengar dari Pak Prof. Surya ini bahwa yang memberikan kurban itu terkumpul sampai 7 sapi, sekian kambing ya. Ini luar biasa saya kira. Dan ini menjadi sekali lagi inspirasi dari sekolah-sekolah yang lain. Saya kira sekolah-sekolah yang lain juga bisa. Nah, kenapa tidak? Banyak sekolah-sekolah yang lain juga yang alumni-alumninya orang-orang besar, orang-orang hebat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Saya setiap kesempatan, saya setiap diundang dimanapun di persekolahan baik SD SMP selalu memberikan supporting bahwa sekolah bisa berkolaborasi. Apalagi kondisi sekarang APBD Kuningan tidak baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkolaborasi dengan yang lain, saya kira bullshit ya, tidak ada kemajuan. Sehingga saya dorong seluruh kepala sekolah bisa mindsetnya berubah ya, pola pikirnya. Bagaimana sekolah kita harus maju berkolaborasi. Tadi tidak hanya dengan 1-2 pihak, tapi beberapa pihak, termasuk juga dengan alma mater. Saya kira itu saya mengapresiasi sekali terkait dengan Kabupaten Pendidikan. Saya yang tadi sambutan dari Pak PJ bahwa kita sudah punya cita-cita yang luar biasa. Ini sedang lagi berproses, entah tahun berapa terwujudnya Kabupaten Pendidikan. Sehingga kita terus berupaya berusaha melalui tim akselerasi ya. Karena kami melalui saya ketuanya, tim akselerasi terus bergerak. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan sesuatu. Di tahun 2024 ini SPM ya, indeks SPM, indeks standar pelayanan minimum pendidikan Kuningan ini naik tajam sampai 81,88, tertinggi di Jawa Barat. Tahun kemarin ini hanya 60 sekian, sekarang 81. Kenaikan luar biasa. Ini adalah gerakan bersama kita, tidak hanya kadisnya, banyak sekdis, kabin, kepala tapi seluruh insan masyarakat, stakeholder semuanya bergerak bagaimana kita terus menggaungkan, terutama bagaimana menaikkan rata-rata sekolah dan menurunkan angka tidak sekolah. ATS kita ini rendah, ATS ini angkanya besar, rendah ya kita itunya, proporsinya. ATS kita ini 50.000, RLS kita rendah. Jadi bagaimana nanti tim akselerasi ini rata-rata lama sekolah kita naik, ATS-nya jadi menurun, dan seperti itu tugas utama. Harapan lama sekolah HLS juga sudah naik sekian poin dari 12,24 menjadi 12,26 ya. Mungkin terus dari tahun ke tahun ini RLS harus naik, HLS harus naik, indikator kuning harus naik. Itulah wujud nyata kita lagi bergerak bersama melalui tim akselerasi. Termasuk para media bantu. Pentingnya masyarakat bersekolah, tidak boleh ada putus sekolah. Sehingga kita punya tagline Besakola. Itu adalah sebuah tagline mengajak kepada seluruh masyarakat tidak boleh berhenti sekolah. Kita ketika ada di usia sekolah tidak sekolah, kita ada pendidikan formal. Ketika masyarakat di luar usia sekolah, kita ada pendidikan non formal, PKBM. Saya tadi dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati yang terpilih, bagaimana ke depan ini rata-rata sekolah harus naik, ATS harus menurun. Salah satunya bagaimana PKBM dibantu, didorong, ada pendampingan. Bagaimana mereka yang tidak sekolah ini harus digratiskan melalui pendidikan non formal. Saya kira ini adalah salah satu upaya. Saya sudah ngobrol dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Ini salah satu upaya kita. Bagaimana nanti menaikkan RLS. Saya kira itu cukup ya.
Kita mengadakan 3 agenda besar kita. Yang pertama adalah peresmian gedung sekolah, yang kedua adalah gelar panen karya P5, yang ketiga adalah launching ambulan. Ini adalah merupakan kolaborasi 3 kekuatan besar dalam dunia pembangunan, dalam pendidikan, karena kita sadar betul bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Hari ini pemerintah hadir dengan menggelontorkan dana DAK untuk membangun sekolah kita. Orang tua hadir mendorong anak-anaknya untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan masyarakat hadir dengan adanya launching ambulan ini. Ini adalah wujud nyata dari kolaborasi 3 pilar pendidikan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan tahun 2003 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, pemerintah daerah, pemerintah pusat yang sudah membantu sekolah kami, orang tua, dan tentunya juga seluruh alumni yang ada dimanapun yang sudah bahu-membahu membesarkan ikatan alumni kita, IKA kita. Dan sekali lagi, semoga apa yang sudah diberikan oleh semuanya ini mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kegiatan hari ini tentu sangat positif. Kami selaku alumni dari Alma Mater SMP Negeri Bakwaan sangat bangga, karena secara fisik bangunan sudah sangat bagus, lalu dengan prestasi-prestasinya yang sangat luar biasa. Dan kami sebagai alumni tentu kami akan terus berkolaborasi. Ya, ketika ikatan alumni ini dibentuk tahun 2023, itu terinspirasi dari pembangunan masjid. Jadi kurun waktu 5 tahun SMP kami alumni sudah bisa memberikan legacy. Satu masjid dengan nilai 1,2 miliar kurang lebih 1 tahun di tahun 2018. Maka tahun 2023 kami dibentuk ikatan alumni. Maka kami bertekad tidak hanya nama, tidak hanya istilah kata orang Sunda obor baralakeun, tidak hanya kita kumpul-kumpul, makan-makan, selesai. Saya tidak ingin itu. Saya ingin keberadaan ikatan alumni ini mempunyai makna, bisa memberikan warna terhadap masyarakat, terhadap alma mater. Juga lebih jauh kami juga ingin berkontribusi terhadap pembangunan di Kuningan. Terang hanya dengan jalan kolaborasi yang bisa kita lakukan. Insya Allah saya optimis ke depan Kuningan akan maju. Kenapa? Banyak orang-orang Kuningan yang sukses. Orang Kuningan ini sebagai petarung sejati. Banyak orang-orang Kuningan saat ini menduduki di instansi pemerintahan. Bahkan kita punya menteri, kita punya direktur di BUMN, punya komisaris utama di BUMN terbesar gitu ya. Ini tinggal bagaimana seluruh sekolah membentuk ikatan alumni untuk bersinergi dengan alma mater, dengan pemerintahan setempat. Maka ini perlahan-lahan kita menumbuhkan ekonomi di Kuningan. Kami terus terang ikatan alumni dengan adanya kegiatan yang rutin, kami mengadakan takziah kepada alumni yang meninggal, kepada guru yang meninggal. Lalu kami juga mengadakan pelatihan buat masyarakat gitu ya. Lalu kami juga mengadakan alumni berkurban. Itu kan kami minta kepada para alumni yang tersebar, tolong kurbannya di sini. Gitu ya. Lalu kami juga ke depan ingin membentuk koperasi. Terus terang dengan koperasi ini kami punya harapan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, UMKM dan lain sebagainya. Ya, terus dengan tadi beasiswa yang kita canangkan. Selain lalu juga kami ingin mengajak kolaborasi dengan kepala-kepala desa, karena banyak ada dana besar dari pemerintah pusat yang nampaknya belum optimal oleh para kepala desa. Bisa jadi mereka tidak mengerti, belum paham apa yang harus dia lakukan terkait bagaimana proposal, bagaimana membuat rencana kerjanya. Nah, maka kami ke depan ikatan alumni akan berkolaborasi itu, akan membimbing para kepala desa, karena tidak semua kepala desa lulusan perguruan tinggi negeri kan. Bisa jadi mereka hanya lulusan SD sehingga dia tidak paham
apa yang harus dia lakukan. Maka ini adalah garapan kami Ikatan Alumni. Kami Ikatan Alumni merasa terpanggil. Di samping kegiatan yang rutin berjalan, tapi kami juga ingin memberikan kontribusi dari ini. Dan kalau ini kalau ini oleh kabupaten dijadikan program, ini sangat bagus. Sesuatu yang bagus sifatnya harus dipaksa, kan gitu. Dan ini bisa jadi menjadi database buat Pemda. Putra Kuningan yang tersebar di luar Kuningan tuh apa sih profesinya? Nah, melalui ikatan alumni inilah database akan muncul. Bila perlu mungkin kepala dinas apa gitu ya datang dengan kepala desa, suruh mendata warganya yang di luar Kuningan, kerjanya di mana, lulusannya apa. Insya Allah ini menjadi database yang sangat bagus. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi ya, saya setuju bahwa kalau Kuningan ke depan memperkuat ketahanan pangan. Jadi bagaimana ketahanan pangan ini menjadi satu target ya ke depan diperkuat. Biarkan Kuningan zona barat adalah pariwisata, Kuningan Timur menjadi zona pertanian. Hasil dari pertanian untuk menopang pariwisata. Ketika orang pulang dari Kuningan bawa oleh-oleh khas Kuningan. Salah satu contoh, kalau kita ke Bali, itu mereka membuat kemasan kacang tanah. Itu kan banyak di kita juga. Kalau itu bisa diolah menjadi produk masyarakat, sehingga bisa mendatangkan uang. Dan ini yang akan menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Semua sektor-sektor dihidupkan, tinggal bagaimana kepala dinas pertanian memetakan potensi atau kekuatan sumber apa yang bisa dari masing-masing desa itu, keunggulannya untuk apa. Itu sih message saya sebagai dari Ikatan Alumni. Kami mendukung sepenuhnya pemerintahan Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih, dan menjadi kewajiban kita sebagai putra Kuningan, walaupun ada di rantau, kita harus kembali ke Kuningan, karena di Kuningan banyak keluarga, banyak saudara, orang tua, dan lain sebagainya. Maka wajib buat putra putri Kuningan yang merantau harus ingat ke daerah, ingat Kuningan, membangun Kuningan. Terima kasih Pak Ketua. Ya.